Assalamualaikum. Hai semuanya, jumpa lagi bersama Smart Giandra. Di video kali ini saya mau berbagi resep tentang cara membuat otak-otak udang. Buat teman-teman yang penasaran, yuk simak terus videonya. Oke, langsung aja kita ke bahan dan cara pembuatannya ya. Pertama kita siapkan terlebih dahulu 200 ml air putih. Kemudian di sini kita siapkan juga 1 sendok makan udang dan 1 sendok makan rebon. Atau bisa juga 2 sendok makan udang, disesuaikan saja ya. Kemudian di sini juga saya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, saya pakai totole. 1 sendok teh lada bubuk, saya pakai ladaku, dan 1,5 sendok teh garam. Untuk garamnya juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian siapkan juga 200 gram tepung tapioka dan juga 100 gram tepung terigu protein sedang. Nah, di sini saya tambahkan dengan irisan daun bawang yang sudah saya iris tipis dan sudah dicuci juga. 2 butir telur, untuk telurnya ukuran sedang, kemudian 3 siung bawang putih dan juga 3 sendok makan minyak sayur. Dan jangan lupa 1 sendok makan baking powder. Pertama-tama di sini saya akan menghaluskan udang dan juga rebonnya. Di sini saya menghaluskan menggunakan chopper dari Tupperware. Buat teman-teman yang penasaran tentang chopper dari Tupperware beserta kegunaan plus minusnya dan lain sebagainya, saya punya reviewnya. Jadi silakan teman-teman bisa cek videonya ya. Nah, setelah selesai ini sudah lembut. Lalu bisa kita tambahkan dengan 1 sendok teh kecap manis dan juga 1 sendok teh saus tiram. Untuk bahan selengkapnya bisa teman-teman cek di deskripsi box. Ini kemudian kita aduk lalu kita sisihkan. Kemudian di sini saya akan masak airnya terlebih dahulu. Di sini saya masak di teflon saja yang anti lengket karena ini akan dimasak beserta tepung terigu. Nah, ketika sudah agak panas, kita masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian ini kita aduk rata hingga tercampur rata seperti ini. Lalu setelah mendidih, kita masukkan udang dan juga rebon yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian ini kembali diaduk dan masak hingga mendidih. Nah, ketika ini sudah tercampur rata, sudah mendidih dan juga sudah dipastikan udangnya matang, kita bisa masukkan tepung terigunya. Untuk ukuran sendok ini berarti sekitar 10 sendok makan cembung ya. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata, memang sedikit lengket seperti ini. Ini bisa kita matikan saja apinya ketika sudah tercampur rata ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang suka otak-otak, wajib banget buat coba resep ini. Jadi otak-otak ini simple banget dan bisa menjadi alternatif kalian untuk membuat camilan di rumah. Otak-otak ini juga nggak pakai ikan, hanya pakai udang aja, karena kalau pakai ikan itu kan ribet ya, harus memisahkan dengan durinya juga. Jadi bisa pakai udang aja dan rasanya pun nggak kalah enak. Nah, setelah uapnya sudah hilang, lalu kita bisa tambahkan dengan 1 sendok makan minyak sayur, atau teman-teman juga boleh pakai olive oil. Lalu kita kocok lepas 2 butir telurnya dan kita campurkan ke dalam adonannya. Sebenarnya ini stepsnya itu hampir sama dengan bikin pempek ya teman-teman. Nah, lanjut kita masukkan dengan garam, lada bubuk beserta kaldu bubuknya. Untuk kaldu bubuknya itu saya pakai kaldu jamur yang totole karena ini kan non MSG. Jadi ini juga bisa dikonsumsi sama anak saya. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata.
Setelah itu kita bisa masukkan daun bawang yang sudah dicuci bersih dan sudah diiris tipis. Lalu ini kembali diaduk hingga tercampur rata. Ini juga opsional aja, kalau ada teman-teman yang tidak suka aroma daun bawang, ini boleh di skip ya. Kemudian langkah terakhir, ini kita tambahkan dengan tepung tapiokanya. Jadi takarannya itu sekitar 20 sendok makan tepung tapioka cembung ya. Nah, ini tepung tapiokanya kita tambahkan secara bertahap saja ya teman-teman, seperti ini. Kemudian ini akan saya lanjutkan ulен pakai tangan. Bila nanti hasilnya masih terlalu lengket, itu teman-teman boleh tambahkan dengan tepung terigu. Namun bila hasilnya itu sangat-sangat lengket dan sekiranya membutuhkan banyak tepung, kalian boleh tambahkan dengan tepung terigu beserta tepung tapiokanya dengan perbandingan 2:1. Dan sebelumnya kalian jangan lupa memberikan 1 sendok makan baking powder ya teman-teman, supaya nanti dapat mengembang. Nah, ini adonannya sudah kalis, lalu lanjut kita akan bentuk otak-otaknya. Jadi sebelumnya ini saya timbang supaya nanti hasilnya itu bentuknya sama. Ini saya timbang sekitar per otak-otak itu 25 gram. Ini bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Setelah ditimbang, ini kita pulung-pulung memanjang, di mana bagian ujungnya itu kita tipiskan seperti otak-otak pada umumnya. Namun sekali lagi, untuk bentuk dan lain sebagainya bisa kalian sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Nah teman-teman, karena satu resep ini jadinya banyak banget, jadi ini saya sebagian itu simpan ke dalam freezer ya. Jadi otak-otak ini selain sebagai camilan rumahan juga bisa banget dijadikan sebagai ide bisnis, karena modal untuk membuatnya saja sangat tipis dan ekonomis dengan rasa yang fantastis tentunya. Oke, ini kita lanjutkan saja. Kita akan merebus otak-otaknya terlebih dahulu. Namun sebelumnya dipastikan lagi kalian sudah memberikan minyak ya, 1 sendok makan minyak, supaya otak-otaknya tidak saling lengket. Nah, setelah sudah mengapung dan sudah mengembang seperti ini otak-otaknya, ini bisa kita tiriskan di sini. Ini sudah saya siapkan tempat untuk meniriskan otak-otaknya. Oke, lanjut. Ini kita tiriskan saja. Sepertinya sudah matang karena dia sudah mengapung dan juga mengembang. Nah, ini kita lanjutkan untuk semua otak-otaknya ya. Untuk penyimpanan ke dalam freezer itu dipastikan otak-otaknya sudah direbus terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman mau menyimpan sebagian adonan ke dalam freezer itu, otak-otaknya direbus dulu, kemudian ditiriskan dan ditunggu sampai dingin. Setelah dingin baru kalian masukkan ke dalam freezer. Setelah semuanya sudah direbus, ini siap kita goreng ya teman-teman. Siapkan terlebih dahulu alat untuk menggorengnya. Ini kita tambahkan dengan sisa minyak yang tadi. Nah, lalu goreng dengan api sedang saja. Jangan terlalu besar supaya tidak gosong. Jadi buat teman-teman yang suka sama video ini, boleh klik like, komen, dan share ke teman-teman yang lain juga ya, supaya videonya lebih bermanfaat dan saya lebih bersemangat dalam bikin resepnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bisa klik subscribe ya, dan bunyikan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean dari Smart Giandra yang pastinya mudah-mudah dan menyenangkan. Enak. Empuk. Nikmat.
lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video saya yang lain ya. See you.